Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Muhammad memperkenalkan Allahnya bukan nama Allah, tetapi memperkenalkan kata Rob, yaitu kata Tuhan. Saudaraku, kalau saya boleh bagi saudaraku bagaimana perjalanan Muhammad dalam penciarannya mengajarkan agama Islam, saya bagi 3 bagian. Yang pertama itu masa Mekah yang pertama, yang kedua adalah masa Mekah yang kedua, dan yang ketiga adalah masa Madinah. Pada masa Mekah yang pertama, di mana Muhammad memperkenalkan Allahnya, yaitu Rob itu, kepada paman-pamannya, kepada saudara-saudaranya, kepada bangsanya di Mekah, dan mereka menolak karena mereka sudah punya Allah yang punya anak 3 tadi, yaitu Al-Lata, Al-Mana, dan Al-Uzza. Sehingga Muhammad dilempari batu, sehingga Muhammad diusir, dihujat, dan bahkan dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Dan kemudian Muhammad pergi, yaitu dalam periode Mekah yang kedua, Muhammad pergi ke Taif. Di Taif pun dia mengajarkan, dia memperkenalkan bahwa Allah itu Ar-Rahman. Allah itu adalah kasih. Itu dicatat dalam surat Ar-Rahman. Dia tidak memperkenalkan Allah kepada orang-orang yang di Taif, tetapi dia memperkenalkan nama Rahman. Saudara yang kasih, mengapa dikatakan dengan nama Rahman itu? Supaya membedakan antara Allahnya Muhammad dengan Allahnya orang Quraisy. Dan kemudian karena Muhammad memperkenalkan Allah yang baru atau Tuhan yang baru, maka Muhammad dilempari batu sampai keningnya bocor keluar darah. Dan kemudian dia dengan sembunyi-sembunyi dia pergi ke Madinah. Dan di Madinah itulah Muhammad bisa berjumpa dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan Muhammad sangat disambut baik oleh mereka karena mengajarkan Tuhan yang Esa. Dan kalau saya perhatikan, Ar-Rabb kata Tuhan dan Ar-Rahman kata Rahman itu adalah satu predikat yang dimiliki oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Tetapi konsep atau tujuan Muhammad itu bukan agama sebenarnya, tetapi konsep atau tujuannya adalah memperbaiki budaya yang ada di Makkah itu. Sehingga pada saat dia di Madinah, dia memiliki kekuatan, banyak pengikut-pengikutnya yang datang kepada dia. Dan pada saat sudah cukup, kemudian dia pergi lagi ke Mekah. Dan di Mekah, orang-orang Mekah itu ketakutan dengan keadaan Muhammad itu. Dan kemudian pada haji yang terakhir, haji wada, Muhammad dan kemudian dengan orang Quraisy itu ada satu perjanjian di mana mereka bisa bekerja sama dengan syarat patung-patung, berhala-berhala yang ada baik di dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah itu mesti dihancurkan semua. Tetapi sayangnya ada satu berhala yang tidak bisa dihancurkan di sana karena sudah melekat dengan bangunan itu. Itu namanya Hajar Aswad. Sampai sekarang Hajar Aswad itu tidak bisa lepas. Nah, tetapi sekarang saudaraku, masalahnya sekarang banyak orang Kristen sekarang mulai bermunculan, mulai ada suatu pendapat yang mengatakan sekarang kalau begitu berarti tidak boleh dong orang Kristen menyebut nama Allah, karena Allah itu adalah nama dewa yang disembah oleh orang Quraisy. Apa tanggapan kita, saudaraku? Memang kalau saudara perhatikan baik-baik, Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu LAI, dia tidak konsisten di dalam terjemahannya. Jadi ada beberapa ayat, kalau kita perhatikan baik-baik, kita nanti ada gambar, sudah bisa lihat di sana. Itu ada kata Yahweh, Adonai, dan Elohim. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Yahweh itu dengan kata Tuhan, tetapi Tuhannya itu besar semua, T besar, U besar, H besar, A besar, dan N besar. Dan kemudian karena Yahweh ini sangat sakral bagi bangsa Yahudi, pada saat dia berjumpa dengan kata Yahweh tidak mengatakan Yahweh, tapi mengatakan Adonai. Adonai ini diterjemahkan oleh LAI itu adalah Tuhan juga, tetapi Tuhannya T-nya saja yang besar. T-nya besar, kemudian U, H, A, N-nya itu kecil. Dan kemudian yang berikutnya adalah Elohim, yaitu Allah, diterjemahkan Allah. Tetapi saudaraku, muncul di dalam kitab Yehezkiel sangat banyak sekali, di sana akan muncul kalimat atau kata Adonai Yahweh. Jadi Adonai Yahweh, kalau kita lihat perhatikan baik-baik, Adonai diterjemahkan seharusnya Tuhan, T yang besar, Yahweh Tuhan juga sama, tapi besar semua. Jadi seharusnya Tuhan.
Mungkin, saudara, mungkin karena ingin menghindari suatu kata yang sama, sehingga lembaga Alkitab itu menerjemahkan Yahweh-nya dengan kata Allah, tetapi hurufnya besar semua. A-L-L-A-H-nya besar semua. Allah. Jadi disebut Tuhan Allah. Ini yang sebenarnya tidak baik. Ini yang sebenarnya tidak benar. Karena Allah, karena Yahweh itu tidak boleh diterjemahkan dengan kata yang lain. Apalagi Allah ini sudah menjadi suatu nama yang disembah oleh bangsa Arab. Oleh karena itu, saudara kasih, kalau kita lihat Allah itu sendiri itu berasal dari mana? Orang Kristen boleh tidak menyebut Allah di dalam ibadah mereka, di dalam keseharian mereka. Ini pertanyaannya, boleh tidak orang Kristen itu menyebut Allah? Saudara, saya tidak akan mengatakan itu boleh dan tidak boleh. Tetapi mari kita lihat asal kata Allah itu. Allah itu terdiri dari dua kata. Dari bahasa Arab terdiri dari dua kata, al dan ilah. Al dan ilah. Jadi ilah artinya, saudaraku, artinya adalah sesuatu yang disembah. Tetapi dalam kaidah Arabiah mengatakan bahwa ilah itu masih nakiroh, masih tidak jelas. Ilahnya yang disembah itu yang mana sehingga jelas. Tetapi kalau sudah dikasih al untuk memakrifatkan yang nakiroh ini, untuk menjelaskan yang nakiroh ini, menjadi jelas al ilah. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin lebih gampang. Kalau dalam bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia tidak mengenal definite article. Tapi kalau dalam bahasa Inggris semakin jelas. Contohnya, misalkan a book. Kita bisa berkata a book, sebuah buku, tetapi bukunya nggak jelas buku yang mana. Tetapi kalau sudah dikasih the, menjadi the book, itu sangat jelas buku itu. Jadi buku yang dimaksud itu loh bukunya. Jadi ilah itu adalah God, tetapi kalau al-ilah itu adalah the God. Nah, sekarang saya mau bertanya, berarti al-ilah atau Allah ini artinya adalah sesuatu yang disembah itu. Nah, tentunya sesuatu yang disembah itu punya nama. Siapakah nama Allah itu? Dan kemudian saudara kasih, kalau kita lihat juga ada satu teks azan yang mengatakan la ilaha illallah. Dan mereka menerjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebenarnya terjemahan yang sedikit tidak konsisten, saudara. Seharusnya tidak ada ilah kecuali Allah, atau tidak ada ilah kecuali al-ilah, bukan Tuhan. Karena biasanya kata Tuhan itu berasal dari kata Rob, bukan dari kata ilah. Karena ilah itulah tidak ada ilah kecuali al-ilah seharusnya. Nah, kemudian tidak ada yang disembah kecuali yang disembah itu. Nah, kita bertanya lagi, kalau begitu siapakah yang disembah itu? Saudara yang kasih, mari kita renungkan bersama-sama. Saya kembalikan kepada saudara, boleh atau tidak boleh menyebut nama Allah. Karena satu perbedaan yang sangat prinsip, saudaraku. Orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan Allahku. Berbeda dengan orang Islam. Kalau orang Islam mengatakan Allah Tuhanku. Sekilas sepertinya sama, saudara. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, itu akan menjadi berbeda dan jauh berbeda. Mengapa? Kalau orang Islam mengatakan Allah Tuhanku, berarti Allah yang diimani oleh orang Islam sudah menjadi suatu nama yang menjadi Tuhan mereka. Tetapi kalau kita adalah Tuhan Allahku. Allahku itu bukan nama, tetapi Allahku adalah satu predikat yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan adalah Allahku. Tuhan adalah sesembahanku. Men, sudah bisa mengerti? Tuhan adalah Allahku. Nah, suatu predikat yang dimiliki oleh Tuhan kita, yaitu Yahweh, dan kemudian nama itu telah diberikan sepenuhnya, kuasa itu telah diberikan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Makanya di dalam nama ini ada kuasa yang sangat besar. Karena segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikannya kepada Dia. Allah yang sesungguhnya, Al-Ilah yang sesungguhnya adalah Isa Al-Masih, adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, pada season ini semakin jelaslah
bahwa yang mengatakan Allah itu tiga itu bukan orang Kristen. Karena orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu tiga. Tetapi yang mengatakan Allah itu tiga adalah bangsa